Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kita akan sama-sama kembali lagi membahas cuplikan video yang menarik tentang berita politik hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan informasi tambahan kepada kalian semua dan mengedukasi. Dan semoga kalian semua terhibur di rumah ya guys ya. Dan kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's go. Sudah jatuh tertimpa tangga, Prof. Yusril versus Profesor Otto permalukan Refli Harun di publik. Ini aku suka ini. Bang Otto Hasibuan menjadi lawyernya kasus kopi racun, ya, kopi sianida. Lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, sidangnya berkali-kali, pakai saksi, pakai ahli. Padahal untuk satu hal saja. Di MK itu yang namanya masalahnya ada ribuan. Jangan-jangan ratusan ribu masalahnya. Atau jutaan bahkan. Penerima bansos kan jutaan. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk membuktikan hanya satu hari saja. Dengan 19 orang maksimal saksi dan ahli. Komposisinya terserah. Terhadap sidang yang demikian, kita sudah paham. Tidak mungkin kemudian kita mengandalkan saksi-saksi saja. Karena itu yang kita andalkan dua hal. Pertama, ahli, kita ingin mengadakan yang namanya scientific approach, masih bacot pendekatan yang ilmiah. Dan yang kedua adalah alat-alat bukti. Jadi begini, tadi kan Refli kan bilang, Otto ini kan menangani kasus sianida. Lokus deliktinya jelas, saksinya jelas dan sebagainya. Bagaimana ini kan kasusnya MK seluruh Indonesia, bagaimana kita punya waktu pendek bisa membuktikan itu semuanya. Kan itu tadi yang disampaikan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa justru itulah sebabnya Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa yang dibawa ke MK itu hanyalah mengenai soal perselisihan suara. Jadi nggak mungkin Anda bisa mempersoalkan TSM dalam tempo waktu 14 hari. Ya memang, saya maklumi. Itu sebabnya Anda tidak bisa membuktikan di pengadilan tentang bukti-bukti TSM. Coba, bagaimana Anda bersoal tentang ada satu kejadian lantas Anda bilang masif? Kalau masif itu kan seluruh Indonesia minimal setengah Indonesia. Satu peristiwa kejadian umpamanya, katakanlah ada yang benar umpamanya. Katakan umpamanya dong. Saya nggak bilang benar, tapi katakan ada satu. Bagaimana Anda bisa buktikan bahwa itu masif? Jadi nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau Anda masuk ke arena TSM, kita bicara dulu lah. Oke, asumsinya, seandainya Mahkamah Konstitusi mengatakan berwenang, gak ada bukti yang Anda buktikan itu. Masifnya di mana? Ya kan? Terstrukturnya di mana? Sistematisnya gimana? Ingat, ini sengketa. Bukan pengujian undang-undang. Kalau sengketa, selalu kan orang-orang tahu negara menganggap enteng kepada kita ini. Oh, ini tahu negara lebih ahli. Enggak, kita sama-sama dokter ilmu hukum. Segala ilmu kita bisa peroleh. Tapi kalau sengketa, ini adalah cross examination. Aturan-aturan hukum acaranya pun jelas. Soal saksi, bukti, tidak ada yang berbeda. Sama. Unus testes juga sama. Kalau menyangkut contoh konkret. Kecuali pengujian undang-undang. Kalau Anda bilang ada pelanggaran, tunjukkan dong bukti saksi Anda menunjukkan itu ada pelanggaran. Nggak boleh Anda asumsikan. Jadi Anda bilang tadi itu nggak mudah. Karena harus dipakai teori, umpamanya tong babi, tadi itu? Gentong babi umpamanya, nggak bisa diasumsikan. Itu dibuktikan gitu loh, karena ini sengketa, ya kan? Makanya berlaku asas actore incumbit probatio. Barang siapa mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan dalilnya. Soal penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Di dalam permohonan dan kemudian terbukti dalam persidangan, kita mengatakan ada dua jenis pelanggaran sesungguhnya yang menonjol. Satu pelanggaran yang sifatnya terukur, dua pelanggaran yang mungkin dalam bahasa lama dikatakan pelanggaran yang sifatnya terstruktur. Tetapi itu semua dalam rangka yang kita katakan sebagai pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi, terutama nilai-nilai luber dan jurdilnya. Ditekankan pada kata bebas,
jujur dan adilnya. Soal Gibran, itu sudah ternyata dan terbukti bahwa Gibran tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden karena belum berusia 40 tahun ketika mendaftar. Gibran, ya, dibilang Gibran ini tidak memenuhi syarat. Nah, tapi itu kan dikemukakan ketika pemilunya udah selesai. Ya, kita ada rekaman videonya semua. Pak Anies mengucapkan selamat atas pasangan calonnya Pak Gibran dan Pak Prabowo. Mereka kampanye di mana-mana, salam-salaman. Reply. Baik, tadi saya kumpulkan tim hukum Prabowo Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU, dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu, ya. Jadi saya kira demikian tadi saya kumpulkan semua tim hukum. Saya ucapkan terima kasih. Tadi Mas Gibran ada, tokoh-tokoh hukum kita ada semuanya. Pris Alobe mengatakan kalau demo selama ini menunggu instruksi dari bos. Coba dengarkan. Ini kan 3 hari berturut-turut ada aksi demo Ya. nih. Apa langkah selanjutnya? Apakah masih akan ada demo-demo selanjutnya nanti? Nah, nanti kan kami Bos sudah habis uang, udah jadi tim rakyat itu kan biasa. tergabung dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan relawan-relawan. Kita kumpul lagi, bahas kelanjutannya akan Oke. seperti apa. Siap. Kalau memang ada instruksi bahwa turun, oke kita turun. Kalau menerima ya udah stop. Jadi tergantung nanti itu hal kita bahas lebih detail selanjutnya. Siap. Thank you, Pris. Thank you, Bang. Sip. Siap. Oke, lanjut. Ya. Aladala, jadi selama ini masa yang aksi turun ke jalan itu sudah diarahkan dan sudah ada instruksi dari atasan Jabang Bayi. Itu bukan demo atas kepentingan rakyat, tapi kepentingan dari bos Jabang Bayi. Gitu kok selalu mengatasnamakan rakyat atasnamakan saja kepentingan bosmu Jabang Bayi. Toba. Kenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gayanya Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfahmi, biasa dipanggil Depoy. Suka berantem orangnya lagi ya. Siapa? Tulang? Depoy. Enggak, nama Gak sopan sekali anak ini ya. Ahmad Zulfahmi R. Gak sopan ya. Zulfahmi. Tangan tuh. Ahmad Zulfahmi R. Dipanggil Depoy. kok nggak sambung gitu. Dipanggil Depoy. Depoy. Apa itu? Pak, itu kayak penghargaan di basket kalau NBA. Ya udah, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, boleh. Meskipun kelihatannya apa banget, tapi saya lihat tangannya gini. Tangannya bergetar. Terima kasih semuanya. Silakan kembali. Silakan kembali. Putar-putar sepeda dia. Kelihatan tengilnya gitu. Bawa apa ini? Baunya Pak Ganjar belum legowo dan ikhlas juga. Tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan
titik depan yang makin banyak, harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Pak Ganjar, gimana sih? Ya? Masih aja tidak mau sebut nama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selamat kepada pemenang. Ya, itu yang aku bahas kemarin. Pemenang apa emang? Apa tanding apa gitu? Tanding pingpong? Tarkam atau apa? Sepak bola, ada pemenang, ada yang kalah. Ya? Selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran dong mestinya. Etisnya kan seperti itu. Kepada pemenang, aduh Pak, nampak di sini Bapak belum ikhlas juga, belum legowo juga, udahlah. Ya kan udah MK udah puas, udahlah ya. Terus masih dikte-dikte Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran bilang harga dolar lah, harga rupiah. Ya kan, terus bilang harga minyak, apalagi dan bla 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 lah, ada perang pula Bapak bilang. Aduh. Ngapain, ha? Ada PR segala PR, macam mana SD SMP aja ada PR. Hah? PR Bapak juga banyak, menata hidup lagi. Habis mau jadi apa yo? Hah? DPR, mau jadi gubernur, mau jadi apa? Atau balik bupati? Ya, nggak usah dikte-dikte. Itu Pak Prabowo dan Mas Gibran udah tahu harus mau ngapain. Nggak usah, dia orang pintar semua, orang-orang cerdas semua Pak Prabowo, Mas Gibran ini ya. Ya, coba PR buat Pak Ganjar, coba apa? Nata hidup lagi lah ya. Bau-bau belum legowo. PR-nya menata hidup lagi karena udah mulai mau jadi rakyat biasa toh. Jadi siap-siap, banyak PR tuh Pak. Legowo toh. Ya nggak perlu ada embel-embel, nggak perlu ada mendikte satu dengan yang lain. Kalau legowo itu langsung memberikan selamat kepada Prabowo Gibran, semoga bisa membawa Indonesia lebih baik. Titik, nggak perlu ada dikte-dikte segala ya. Bagaimana pendapat kalian semua soal cuplikan video berita yang kita tampilkan tadi? Tulis opini kalian di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit dulu. See you in the next video guys and God bless you.